Halo sahabat semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Dalam pertemuan kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya membuat indikator warna di dalam tabel Microsoft Excel. Oke teman-teman, untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman kali ini, saya tampilkan data simulasi, yang mana data simulasi ini adalah data simulasi kebutuhan bahan baku untuk bahan baku sepatu dan kain. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat policy manajemennya adalah minimal stoknya ditentukan sebagai berikut. Teman-teman bisa dilihat angkanya seperti ini, minimal stoknya. Umumnya ini di dalam perusahaan manufaktur, minimal stok itu adalah 1 hari kerja atau kapasitas untuk memproduksi dalam 1 hari. Selanjutnya di sini ada maksimal stok. Maksimal stok di dalam perusahaan manufaktur itu beda-beda teman-teman. Ada yang ditentukan boleh menstok sebanyak 5 hari kerja, 2 hari kerja, dan 3 hari kerja, atau lebih dari itu. Misalkan memang bahan bakunya didatangkan secara impor, artinya kalau impor kan kedatangannya tidak bisa dadakan. Nah itu ketentuan untuk memperbolehkan berapa hari kerja untuk stoknya itu tentunya lebih dari 3 hari kerja, bisa 1 bulan dan 2 bulan, sesuai dengan keputusan manajemen perusahaan masing-masing. Oke teman-teman, di sini minimal stok dan maksimal stok di dalam fungsi perencanaan dan pengendalian biasanya ini menjadi bagian terpenting teman-teman, atau salah satu bagian terpenting dalam pengawasan monitoring perencanaan, yang mana dari minimal stok ini biasanya dijaga tidak boleh kurang dari minimal, karena ada potensi kalau sampai kehabisan bahan baku, artinya line stop, produksi bisa tidak jalan, dan itu merugikan perusahaan. Dan juga tidak boleh lebih dari maksimal stok, karena kalau sudah diputuskan 3 hari kerja, ya ini tidak boleh lebih dari 3 hari kerja, atau tidak boleh lebih dari angka maksimal stok, karena dianggapnya over atau stok berlebihan. Oke teman-teman, di sini saya juga tampilkan saldo awal. Saldo awal ini biasanya adalah saldo akhir di bulan sebelumnya, yang mana di bulan sebelumnya sudah dilakukan stock of name biasanya, lalu hasil dari stock of name atau stok akhir itu dimasukkan ke saldo awal bulan berikutnya. Oke teman-teman, di sini juga saya tampilkan data kedatangan. Saya tampilkan 5 hari kerja teman-teman, karena ini hanya simulasi, tidak full 1 bulan ya, karena ini hanya simulasi sekali lagi teman-teman. Nah di sini kedatangan ini berarti in atau barang yang masuk ke gudang dari supplier. Nanti barang yang masuk ini akan ditambahkan saldo awal atau inventory yang tersedia. Nanti diketahui stoknya berapa, nanti akan dikurangi stok pemakaian per hari, atau per hari kan ada produksi itu, nanti akan dikurangi produksinya berapa, atau diambil untuk produksi berapa. Nah stok akhir inilah nanti akan tadi saya bicarakan di awal, yaitu akan ada di pertengahan antara minimal dan
maksimal. Oke teman-teman, selanjutnya bagaimana cara memberikan indikator warna di tabel ini. Sebelumnya kita berikan dulu teman-teman kriterianya atas stok akhir ini. Oke teman-teman, kriterianya itu adalah biasanya stok aman, stok kritis, dan stok over. Oke teman-teman, bagaimana caranya? Kita buatkan terlebih dahulu rumusnya. Oke, jika atau if stok akhir lebih besar dari maksimal, maka over atau stok berlebihan. Jika stok akhir lebih besar dari minimal dan lebih kecil dari maksimal, maka aman. Stoknya ini teman-teman ya, yang aman. Jika lebih kecil dari minimal, maka kritis. Oke, ini dia teman-teman. Selanjutnya kriteria ini yang sudah kita buat, kita blok saja teman-teman ke bawah, lalu kita copy paste agar semuanya terbaca. Oke, sebelum kita berikan indikator warna, kita analisa terlebih dahulu teman-teman, biar pemahamannya bisa lebih dalam. Di sini kita lihat stok akhir 500, kriterianya terbacanya kritis. Kenapa ini teman-teman? Kita lihat dari rumusnya. Yang kritis itu jika stok akhir lebih kecil dari minimal, nah, atau sama dengan minimal. Nah, ini kan minimalnya 500, stok akhirnya 500, ya dia berarti kritis, atau sudah harus kita komunikasikan dengan supplier agar bisa didatangkan. Oke teman-teman, coba ini misalkan kita di tanggal 25 dah, kita ada kedatangan misalkan 500 dah, dia berubah tidak nih statusnya? Berubah ya teman-teman, tadinya kritis ini menjadi aman. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tinggal berikan warna untuk indikator kritis, over, dan aman. Oke, kita blok terlebih dahulu kriteria yang sudah kita buat. Lalu setelah kita blok, kita masuk ke conditional formatting. Oke teman-teman, di sini kita bisa manage rule atau langsung new aja bisa. Di sini saya pilih manage rule aja, biar pemahamannya lebih, istilahnya lebih ngena lah. Oke, setelah muncul menu seperti ini, kita pilih new, yang mana tadi ini bisa dipilih di awal ya, apa-apa, ini bisa biar lebih paham aja teman-teman. Kita pilih new. Selanjutnya kita pilih format only cell that contain. Ini dia teman-teman, yang cell value between, yang between ini kita rubah menjadi equal to atau sama dengan gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan tadi kita sudah buat kriteria sebanyak 3 ya teman-teman, yaitu kritis, over, dan aman. Nah, kita tinggal masukkan saja teman-teman. Kalau kritis, ya saya kasih kritis. Kalau kritis kita mau kasih warna apa teman-teman? Misalkan kalau kritis, nanti di sini ada tulisan kritis, kita kasih warna kuning lah ya. Kita kasih warna kuning.
kita tinggal FD aja teman-teman. Nah, kita bisa lihat teman-teman, yang kritis otomatis dia berubah warnanya, atau indikator warnanya berubah menjadi kuning sesuai dengan kriteria atau warna yang tadi kita pilih. Selanjutnya kita tambahkan kembali, karena ada dua lagi teman-teman, yaitu over dan aman. Selanjutnya untuk yang over, kita kasih warna merah teman-teman, atau ini udah istilahnya udah warning nih, jangan datang dulu nih ya kan, supplier, stok kita masih banyak kan begitu. Oke, selanjutnya yang aman teman-teman. Kalau aman berarti kita pilih hijau aja teman-teman ya kan, hijau aman. Kasih dulu aman, lalu kita pilih warna hijau. Apply, oke ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa kalau stoknya kurang dari minimal kritis, kalau lebih dari maksimal over. Nah ini contohnya nih, ini udah over nih teman-teman, karena barangkali ini kedatangan sebelumnya itu berlebihan, atau memang produksi kendala dalam mengkonsumsi bahan bakunya yang tidak maksimal, sehingga stoknya masih ada. Oke, kita lihat juga yang aman teman-teman. Yang aman ini 1500, artinya ini lebih besar dari minimal. Nah, ini kan minimalnya 600, maksimalnya 1800. Nah, ini ada 1500, artinya ada di range minimal dan maksimal, makanya di sini aman. Lalu bagaimana kita untuk mensiasati ini? Ya, kalau di produksi bagian PPIC, perencanaan dan pengendalian, selain menghitung kebutuhan bahan baku, ya termasuk mengendalikan ini agar stoknya itu selalu optimum, agar istilahnya tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Bagaimana caranya? Ya kita tinggal mainkan saja sini di kedatangan ya. Kita tahan, kita komunikasikan. Kalau over ya kita tahan dulu, jangan dulu masuk. Kalau kritis ya kita komunikasikan agar kedatangannya bisa dipercepat. Pada umumnya sih kedatangan di supplier itu sudah ada schedule-nya. Akan tetapi schedule pun masih bisa berubah, karena itu tadi di perusahaan yang kita follow up, misalkan yang kita pantau produknya terhambat, artinya tidak maksimal dalam mengkonsumsi bahan bakunya, sehingga jadwal itu bisa di reschedule. Karena kalau jadwal kedatangan, maksudnya kalau kedatangan bahan baku dari supplier masuk terus, ya numpuk di kita atau di perusahaan yang kita follow up. Oke teman-teman, selanjutnya ini saya ingin memberikan simulasi dulu dah. Nah ini digeser agak nggak indah banget ya. Nah kita bisa freeze saja teman-teman, ini kita freeze, kita blok dulu, lalu kita masuk ke view, lalu ke freeze finish. Nah ini udah bisa nih, gesernya udah oke lah ya. Oke, saya ingin memberikan simulasi, misalkan ini kritis kan, katakanlah hari ini tanggal 25 ya, kita sampaikan ke supplier tanggal 26 harus sudah masuk agar menjadi aman. Ya katakanlah kita misalkan ini harus lebih dari ini teman-teman, biar aman. Harus lebih dari ini, misalkan ini ada 900, berarti harus lebih
1100 ya, 1100 berarti ini harus masuk lebih dari 1100. Katakanlah misalkan di sini masuk 1500. Nah, dia akan aman teman-teman. Atau masuk 1500 semua misalkan di bawahnya. Nah, aman teman-teman. Aman artinya dalam kategori tidak lebih dari maksimal. Kalau lebih dari maksimal tidak boleh juga kan, artinya stoknya berlebihan. Ini untuk simulasi saja teman-teman. Kalau yang oper ya kita nunggu dipakai dulu nih bahan baku yang sudah tersedia nih, harus dipakai dulu oleh produksi atau harus dipakai untuk produksi teman-teman agar berkurang. Ketika berkurang berarti kan dia menjadi aman. Nah, itu masih kita tahan tuh. Ketika amannya sudah mendekati ke kritis ya kita barulah kita schedulekan ke supplier agar didatangkan kembali. Oke teman-teman. Nah, di sini pun kita bisa memberikan flow chart untuk mengetahui yang kritis itu berapa item. Kan ini item ya teman-teman. Ini item, yang aman berapa, yang kritis berapa, yang oper berapa. Oke teman-teman. Caranya bagaimana teman-teman? Ya kita tinggal buat saja kriterianya di bawah sini misalkan. Katakanlah ini oper, kritis dan aman. Kita ingin buat flowchartnya ya biar istilahnya lebih enak dipandang lah dan lebih ringkas. Yang kalau begini kan ini kita harus hitung nih berapa ya yang oper berapa gitu kan. Ini datanya sedikit. Kalau di perusahaan kita udah action di perusahaan ya datanya udah ribuan, dan kalau kita tidak bantu dengan istilahnya tampilan data yang simple ya waduh bisa pusing teman-teman. Oke teman-teman, di sini kalau kita membuat flowchart ya cukup mudah teman-teman. Kriterianya kita pilih dulu untuk kita hitung berapa yang over ada berapa item, yang kritis ada berapa item, dan yang aman ada berapa item. Tentunya dari total ini ya adalah total secara akumulasi keseluruhan ya teman-teman. Setelah kita ambil kriterianya, lalu yang status stok ini, kriteria ini kita berikan angka untuk membantu perhitungan ya. Kita kasih angka 1 lah di sini. Oke, ini dia teman-teman. Ini untuk membantu perhitungan saja teman-teman, karena kita akan menghitung di sini berapa yang kritis, berapa yang over, dan berapa yang aman. Oke, setelah kita berikan angka 1 untuk membantu perhitungan ya kita tinggal rumuskan saja dengan rumus sum product. Sum product kriteria over, lalu kita blok yang ini teman-teman, lalu kita kunci dengan F4 biar nggak lari-lari kemana-mana ketika kita copy paste. Oke, lalu kita kalikan dengan angka 1 yang sengaja kita buat untuk membantu perhitungan teman-teman. Ini pun kita kunci teman-teman, lalu kita kurung tutup, enter. Oke teman-teman, di sini yang over terbacanya ada 5 item, dan yang kritis serta aman, kritisnya ada
3 dan yang aman ada 10. Nah, kita ini yang kritis saja nih, yang sedikit teman-teman, kita cross check benar tidak. Yang kritis itu cuman ada 3 item. Oke teman-teman, ini kita bisa lihat teman-teman, yang kritis terbacanya ada 3 item. Coba kita lihat di sini. Yang kritis 1, 2, 3. Coba yang benar teman-teman. Cukup mudah ya. Coba kalau misalkan yang kritis ini karena kita sudah komunikasikan, lalu datang misalkan dari supplier, datang di tanggal 26 sebanyak 500 misalkan, dia berubah menjadi aman. Tadinya yang kritis terbaca di bawah yang kita rumuskan 3, sekarang apakah masih 3? Nah, berubah teman-teman jadi 2 ya, karena yang ini yang awalnya kritis menjadi aman. Oke teman-teman, mudah dipahami ya. Oke, selanjutnya kita tinggal buatkan saja flowchartnya teman-teman. Caranya kita tinggal blok, lalu kita masuk ke insert, lalu kita pilih flowchart yang kita mau, yang simple. Kita sini pilih. Nah, rasanya ini cukup simple teman-teman, cukup simple. Oke, ini kita bisa geser saja ke bawah. Oke teman-teman, tadi kalau yang aman warnanya hijau, yang oper warnanya merah, dan yang kritis warnanya kuning. Nah, kita tinggal sesuaikan teman-teman. Yang oper warnanya merah ya, kita tinggal sesuaikan saja. Lalu yang kritis warnanya kuning, ini di teman-teman. Lalu yang aman hijau. Oke, selanjutnya flowchart ini kita bisa lebih kita rubah kembali teman-teman biar lebih mudah dipahami juga, karena di sini tidak muncul angka dari sini teman-teman. 5, 2, 11. Ini kan tingginya adalah 11. Bisa saja kita sebenarnya di sini add data label, bisa kita munculkan. Ini kan kita munculkan. Bisa. Tapi saya tidak ingin itu teman-teman. Saya pengen cara yang lain, yaitu dengan cara ini. Kita klik dulu, lalu kita ke format, ke desain teman-teman, ke desain, lalu ke quick layout, lalu kita pilih yang ini teman-teman, yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, yang ini memilih formatnya saja teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah lihat di sini yang oper 5, yang kritis warna kuning ada 2, yang aman ada 11 ya, kritis ada 2. Kita coba lagi nih teman-teman, ini kritis ada 2. Coba yang kritisnya kita misalkan ada kedatangan lagi teman-teman sebanyak 500, kritisnya jadi aman, artinya yang kritis tadinya 2 jadi 1 dong. Nah, ini dia teman-teman, jadi 1. Cukup mudah ya teman-teman. Nah, ini pun ini kalau yang ini kita bisa tinggal berubah aja sesuai judul yang kita mau. Misalkan ini flowchart stok gitu aja, stok kan. Lalu yang ini bisa kita tulis apa, ini indikator jumlah misalkan, atau kita buang aja juga bisa teman-teman. Oke, selanjutnya yang
Ini kita juga bisa, yang series ini kita bisa ganti teman-teman, kita ganti menjadi ini, kita berganti menjadi total aja teman-teman. Kan kalau series itu apa gitu kan maksudnya, biar lebih mudah dipahami kita ganti aja dengan total teman-teman. Nah, dia berubah teman-teman. Artinya di sini for chart stock, ini the for chartnya, ini totalnya. Total adalah membaca yang over 5, yang kritis 1, yang aman 12. Dan ini ketika kita lakukan output, kita input di sini outputnya berapa, dia otomatis status stok kriterianya berubah, jumlahnya ini pun akan ikut berubah. Begitupun dengan kedatangan. Kalau kedatangan di input, otomatis akan mempengaruhi stok akhir, dan status stok kriterianya juga akan berubah. Ini pun akan berubah. Oke teman-teman, cukup mudah dipahami ya teman-teman. Kalau yang ini nanti kita bisa hide aja teman-teman. Jadi kita cuman, artinya hide ini kita bisa sembunyikan gitu teman-teman, atau kita pindahkan misalkan ke bawah gitu teman-teman. Misalkan kita pindahkan ke sini. Oke, jadi nanti kita tinggal mainnya adalah di kedatangan dan pemakaian. Lalu kita bisa lihat di sini, oh kalau yang kritis berarti kita ini yang jadi perhatian, yang harus kita komunikasikan dengan supplier segera didatangkan. Atau yang over, dia mau ada schedule kedatangan terhadap kita, ya kita komunikasikan juga agar ditahan terlebih dahulu kedatangannya. Oke teman-teman, cukup mudah sekali teman-teman. Nah ini dengan begini, ini kita analisanya bisa lebih cepat teman-teman. Misalkan kritis, wah kritis, ketika kita komunikasikan dengan supplier agar didatangkan, nah ini kan supplier juga akan memberikan informasi kemampuan mereka untuk supply ke kita berapa hari atau kapan, ya kan. Nah kalau misalkan memang mereka tidak bisa mensuplai kita, ya kita bisa pilih opsi lain, yaitu mencari supplier lain yang bisa membackup kita. Atau misalkan supplier ada stoknya dan mereka bisa kirim, nah tapi order dari kita terhadap mereka secara sistem, yaitu PR, purchase request, udah ada belum, kan begitu. Kalau belum ya kita buat. Walaupun memang teorinya order terhadap supplier itu harusnya lebih awal, akan tetapi bisa saja memang ada revisi daripada SO nya, bisa penambahan dan pengurangan. Nah itulah fungsinya komunikasi teman-teman, dan fungsi terhadap perencanaan dan pengendalian. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini saja materi hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat. Niat hati bukan menggurui dan menasehati, hanyalah berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata dan penyampaian dari saya, mohon dimaklum, dan saya ucapkan terima kasih, dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman.